Pustape diturunkan. Naik ke depan berat, mundur aja, mundur. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah wa lisana rabbika walau karihal kafirun la Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumadeng ngarsanipun sagung bini sepuh sesepuh darasan kasepuhan ingkang satuh kina bekten. Dumadeng ngarsanipun panjenenganipun Profesor Dr. Muhammad Baikuni MA ingkang satuh kinurmatan. Dumadeng ngarsanipun Bapak Dr. Andes Asroni ingkang satuh kinurmatan. Sumangga datang ibu bapak sederek-sederek kula sedaya jamaah salat Idul Fitri ingkang kinurmatan ingkang dipun rahmati Allah Ta'ala. Semoga langkung rumiyin wonten ing jam menika kanthi kula dherekaken panjenengan sedaya dalasan kula boten kendhat ngunjukaken raos tasyakur wonten ngarsa dalem Allah Ta'ala. Kacihna saestu wonten mriki kalenggahan enjang menika kula panjenengan sedaya saged sareng-sareng kempal wonten papan menika saperlu ngadani salat Idul Fitri berjamaah. Shalawat dan salam mugi tansah kunjuk katetepna dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalasan sedaya garwa putra sedaya keluarganipun sahabat-sahabatipun lestantunipun mugi-mugi syafaatipun samake tansah lumintul medhar dhateng kula panjenengan sedaya. Ibu bapak sagung paranggah nyuwun pangapunten kepareng kula ngadhep marang sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Injih minangkani menapa ingkang dados aturipun saking panitia PHPI Trirenggong kinten ngaturaken pambagi arja yuwana dhateng panjenengan sedaya. Atur ingkang ongkos tunggal
kepareng awit atas nami panitia kula ngaturaken sugeng rawuh sinartan agunging matur nuwun ingkang tanpa pepindhan wondene panjenengan sedaya sampun kersa rawuh wonten papan menika kangge leksanani wontenipun salat Idul Fitri wonten enjang menika. Ing salajengipun tentu kemawon atas nami panitia kula sedaya nyuwun pangapunten dhatengan sapanjenengan sedaya. Wabilih anggen kula nampi nanggapi rawuh panjenengan sedaya. Saya menika anggen kula caos papan palenggan sedaya ugi sedaya ubarampe pelaksanaan salat Idul Fitri wonten enjang menika boten dadosaken renaning penggalih panjenengan kepara boten pas kalih kalenggan panjenengan sedaya saestu kula nyuwun pangapunten. Ing salajengipun pareng awit atas nami panitia kula ngaturaken matur nuwun dhumateng Bupati Bantul panjenenganipun Bapak Kyai Haji Abdul Halim Muslim ingkang sampun nyengkuyung wontenipun salat Idul Fitri wonten enjang menika. Ugi matur nuwun dhumateng Lurah Kelurahan Trinenggo panjenenganipun Ibu Ernawati Kusumaningsih Register Olahraga ingkang sampun ngijinaken saha paring panyengkuyung wontenipun pelaksanaan salat wonten ing enjang menika. Ugi ngaturaken panuwun dhateng Kepala Kepolisian Sektor Bantul dalasan sedaya jajaranipun ingkang wonten enjang menika sampun ngamanaken wontenipun pelaksanaan salat Idul Fitri wonten enjang menika. Ibu Bapak Sagung para lenggah ugi perlu nyaosi pirsa bilih salat Idul Fitri wonten enjang menika samangke imam badhe kaasta panjenenganipun Bapak Dr. Andes Asrawi saking pimpinan cabang Muhammadiyah Kapanewon Bantul. Ing salajengipun khotib samangke badhe dipun asta panjenenganipun Bapak Profesor Dr. Muhammad Baikuni MA, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada Ngayogyakarta. Ugi pengasuh pesantren Risat Kalam Tirta Martani Kalasan Sleman. Ibu Bapak Sagung Perenggah nyuwun pangapunten sekedhik ngemutaken utaminipun dhateng pribadi kula sumangga dhateng panjenengan sedaya bilih salat Idul Fitri wonten enjang menika samangke kadadosan saking kalih rokanat ingkang angka sepisan sasampunipun takbiratul ihram samangke dipun lajengaken takbir kaping 7. Rokanat kaping kalih sasampunipun takbir qiyam kalajengaken takbir kaping gangsal. Ewas manten ing mbok bilih samangke kok dilalahipun imamipun menika supe menapa dene boten jangkep anggenipun maos takbir. Salat Idul Fitri tetep kemawon sah kecuali Al-Fatihah ingkang kirang menapa dene ingkang supe. Menika kedah dipun bangsuli. Kula kinten menika namung sekedar ngemutaken dhateng pribadi kula, syukur sumangga dhateng para sedaya. Ing salajengipun sumangga salat Idul Fitri tumuli kapurwakan kita awiti kanthi takbir kaping 3 lajeng salat dipun milai. Saking kula kathah kalpatan nyuwun pangapunten. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabiran walhamdulillahi kabiran, wa subhanallah bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah yang pertama dan utama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kenikmatan iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam sholat Idul Fitri 1446 Hijriah ini di lapangan Trirondo. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi teladan kita dan umat Islam hingga akhir zaman. Semoga kita meneladani Rasulullah itu nanti mendapatkan syafaat di hari kiamat. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inti pesan khutbah Idul Fitri ini adalah meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa kita yang meningkat setelah mengikuti serangkaian ibadah mahdhar dan ibadah muamalah selama bulan Ramadan ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, di mana kita dilatih untuk jujur, disiplin, tepat waktu, dan memiliki rasa solidaritas dan empati. Dalam situasi apapun kita ada, masih banyak saudara-saudara kita yang dalam kesulitan akibat peperangan, akibat konflik, karena bencana dan juga krisis yang terjadi di berbagai belahan dunia. Untuk itu, tentu selama bulan Ramadan kita telah mendengar banyak sekali ceramah ataupun pendidikan yang sangat bermanfaat. Juga Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara mempelajari dengan tekun, mengkaji Al-Quran, Al-Hadis, sehingga kita mendapatkan suatu pencerahan hari ini di bulan Syawal yang indah dan megah ini. Alhamdulillah, manifestasi iman dan Islam itu kita laksanakan dalam bentuk tugas Khalifatullah fil Ardh. Kita diberi mandat dan amanat untuk memimpin bumi ini dengan memuliakan kemanusiaan dan melestarikan lingkungan hidup. Bagaimana mewujudkan masyarakat yang berdaulat, berkeadilan dan berkelanjutan? Inilah tantangan kita selanjutnya. Setelah Syawal yang berarti meningkat, yang berarti kembali kepada fitrah, kita memiliki tugas yang luar biasa menjadi Khalifatullah fil Ardh itu. Kita juga punya tugas-tugas yang memiliki atau kita selalu mohon dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, dengan berbagai teladan yang telah
dicontohkan Nabi besar Muhammad SAW. Dalam kesempatan 1 Syawal 1446 Hijrah ini, kita memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Maka pengendalian diri menjadi kunci dalam perjalanan kehidupan manusia di akhir zaman, dalam merawat keberagaman umat manusia yang hidup di planet bumi ini. Pagi ini lebih dari 1,9 miliar umat Islam seluruh dunia merayakan kemenangan kembali kepada fitrah dengan rasa gembira dan bahagia, meskipun di tengah-tengah kita masih banyak berbagai kesulitan yang terjadi. Beberapa hari yang lalu, wilayah kita di Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo dilanda banjir dan tanah longsor yang mengakibatkan kerugian dan kesulitan hidup warga kita. Mengapa tekanan hidup dan perubahan lingkungan ini harus kita jadikan satu introspeksi muhasabah untuk juga kita memberikan solusi pada perbaikan dan kebaikan kehidupan dan lingkungan hidup. Sejak revolusi industri abad 18 terjadi perubahan mendasar pola hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya. Jumlah penduduk yang berkembang pada saat itu belumlah sebanyak sekarang. Selama lebih dari 10.000 generasi, penduduk bumi belum mencapai angka 1 miliar. Baru pada 1804 diperkirakan mencapai 1 miliar, dan kemudian 2 miliar pada 1927, 3 miliar di tahun 1960, dan kini penduduk dunia telah mencapai 8 miliar. Tepatnya saya lihat di Worldometer adalah 8.414.159.265 jiwa. Tentu setiap detik bertambah, ada yang lahir dan ada yang wafat. Namun akan bertambah kira-kira 10 tahun ke depan penduduk dunia akan mencapai 9 miliar. Dan kita ini penduduk saat ini berada dalam generasi perubahan yang begitu cepat dan jumlah yang begitu banyak. Bagaimana jumlah yang sangat banyak itu mengubah pola konsumsi, pola produksi, dan pola hidup kita, bagaimana alam kita kelola. Namun demikian, manusia banyak sekali yang mengumbar nafsu kerakusan, sehingga eksploitasi sumber daya alam yang begitu besar, limbah yang mengubah rona lingkungan, tata ruang yang begitu semrawut, tata orang yang begitu banyak sekali, dan tata uang yang belum adil, yang merupakan tekanan berat bagi planet bumi. Pemanasan global dan perubahan iklim, polusi dan pencemaran air, limbah plastik, degradasi lahan, banjir dan bencana lainnya menjadi tantangan kita bersama. Perkembangan teknologi digital dengan berbagai kemudahan artificial intelligence, Internet of Things, virtual reality, robot mechanics telah membawa perubahan yang mendasar dan cepat. Semua itu menjadi alat untuk mempermudah kita dalam hidup. Namun juga banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita antisipasi karena ada faktor-faktor negatif yang muncul dalam perubahan teknologi itu. Isu keadilan sosial, keadilan spasial, keadilan ekologis mengemuka menjadi hal yang harus kita jawab bersama-sama. Bagaimana kita mengatasi masalah-masalah itu dan kita menjadi bagian dari solusi kemanusiaan dan lingkungan hidup. Masalah-masalah yang hadir, kita perlu kembali untuk berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Bagaimana Rasulullah mencontohkan berbagai hal yang terkait dengan membangun tanpa merusak, mengembangkan tanpa memarginalkan, membangun dengan kearifan budaya, dan melalui pendidikan yang luar biasa Rasulullah mengajarkan kepada umatnya. Dan bahkan Rasulullah menggadang-gadang umatku, umatku, umatku. Sebelum beliau kembali wafat ke hadirat Allah,
Beliau mendoakan agar umat Islam menjadi teladan di muka bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang berbahagia, manusia dengan kualitas iman dan takwa, dengan kombinasi pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menjadi solusi mewujudkan masyarakat berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Setiap kita punya peran menjadi pemimpin, dan setiap pemimpin ada zamannya, dan setiap zaman ada pemimpinnya. Oleh karena itu, masyarakat yang berdaulat adalah mereka yang memiliki sumber daya dan mampu berusaha serta tawakal. Sumber daya diperlukan sebagai modal dasar pengembangan diri, baik sumber daya alam maupun manusia sebagai kekuatan yang memadai melalui pendidikannya. Kemampuan berusaha menciptakan nilai tambah dengan ilmu pengetahuan dan inovasi serta teknologi menjadi sumber produksi yang berkualitas dan secara kuantitas memenuhi kebutuhan manusia. Bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, tapi tidak cukup untuk memenuhi keinginan ambisi manusia. Masyarakat Bantul yang budiman dan para pendatang yang mudik pada kesempatan pagi ini, kita bisa memberikan ilustrasi contoh-contoh konkret bagaimana masyarakat petani di Bantul yang kreatif mengolah lahan pertanian untuk kecukupan pangan, surplus beras, dan panen cabai diolah dengan bumbu masak sehingga menghasilkan nilai tambah. Beragam produksi kayu, kulit, logam dihasilkan, diproduksi oleh para pengrajin. Bahkan tanah itu juga diolah menjadi perangkat peralatan rumah tangga maupun ornamen interior yang siap diekspor. Masyarakat yang berkeadilan merupakan penyelenggaraan hak dan kewajiban yang diwujudkan dalam kesetaraan, kebenaran, keseimbangan. Manusia memiliki kedudukan yang setara, sama di muka hukum, tidak boleh ada kesewenang-wenangan, tidak ada diskriminasi, dan tidak pilih kasih atau pandang bulu. Kebenaran harus ditegakkan dalam keseimbangan yang tetap dijaga. Itulah prinsip keadilan yang sangat penting untuk diwujudkan di masyarakat kita. Rasulullah SAW pun suatu saat berdiri dan berkhutbah, "Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia memiliki kedudukan di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan, tidak dihukum. Namun jika ada yang mencuri adalah orang yang lemah atau rakyat biasa, maka mereka akan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sesungguhnya jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang memotong tangannya." Inilah teladan Rasulullah SAW dalam menegakkan keadilan yang sangat penting bagi Indonesia yang sedang dalam kegelapan ini. Mudah-mudahan segera cerah dan menjadi penerang kita semua. Dalam hadis Rasulullah juga bersabda, "An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabban nasi ila Allahi azza wa jalla yaumal qiyamati wa aqrabahum minhu majlisan imam adilun wa inna abghadhan nasi ila Allahi yaumal qiyamati wa ashaddahu adaban imamun jahilun." Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah dan paling dekat kedudukannya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil. Sedangkan manusia yang paling dibenci Allah dan paling jauh tempat duduknya adalah pemimpin yang zalim. Rawahu Tirmidzi. Masyarakat berkelanjutan adalah masyarakat yang memenuhi kualitas kebutuhan hidup saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup masa generasi yang akan datang. Berdasarkan prinsip keadilan antar golongan, lintas generasi, dan keadilan ekologis geografis. Pembangunan masyarakat berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada ekonomi materialistik semata, tetapi juga memenuhi kepuasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual. Maka dari itu dunia saat ini mendorong negara-negara dan komunitas untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Idul Fitri
kita kembali ke fitrah sebagai pemimpin di muka bumi sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang rusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menunjukkan Allah. Allah kemudian berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keteladanan Rasulullah dalam memimpin dengan sikap, perkataan dan perbuatan menjadi panutan dan pedoman kita. Rasulullah dalam kepemimpinannya memiliki kepemimpinan adversity quotient atau karakter yang tangguh dalam menghadapi ujian dan cobaan. Memiliki sifat tangguh dan jujur sidik menjadi sifat kepemimpinan satunya kata dan perbuatan yang dalam kearifan Jawa dikenal dengan nyawiji greget sengguh orang itu. Kemudian kepemimpinan dalam bisnis perdagangan Rasulullah ketika muda punya tanggung jawab yang tinggi, sifat jujur, dapat dipercaya atau amanah. Rasulullah sukses di dalam menghadirkan kesejahteraan dengan ikhlas berkomitmen bekerja keras tuntas bermanfaat dan menggunanya. Dalam menjalankan tugas itu secara utuh yang dalam bahasa kearifan kita adalah golong bilik, tatap lan tutup. Kepemimpinan politik dan strategi perdamaian dikembangkan Rasulullah SAW. Dalam berbagai peradaban adil dan beradab itu dirumuskan dalam Piagam Madinah yang tertulis antara lain menjamin kesetaraan warga, menghargai keragaman, mengembangkan di perdamaian, dan menentang perbuatan zalim dan berbuat kerusakan. Maka sifat tabligh, kemampuan untuk memimpin menjadi penting untuk perbaikan kehidupan dan melestarikan lingkungan. Dalam kearifan kita, dalam memuliakan lingkungan bumi, kami mayu hayuning bawono. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kepemimpinan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan memerlukan bimbingan ilmu. Maka sifat cerdas, fatonah menjadi penting. Pemimpin harus belajar menyatukan nalar, naluri, dan nurani, serta membaca kata-kata dan dunia nyata, reading the words and the words. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagai penutup khotbah kedua ini, khatib mensarikan bahwa kita senantiasa dianjurkan untuk meningkatkan takwa sebagai proses berpuasa di bulan Ramadan tahun ini. Seraya bermunajat dan mohon kepada Allah untuk dipertemukan dengan Ramadan tahun mendatang dengan kualitas takwa yang semakin meningkat. Indonesia yang dalam situasi mendung derajat 8 ditandai dengan merosotnya saling percaya, berdistrust, semoga segera pulih terang benderang. Para pemimpin, para politisi, para saudagar, para syah bandar, para rakyat diharapkan menyadari segera kembali kepada Al-Quran dan Hadis yang dalam ketatanegaraan tercantum dan termaktub dalam konstitusi dan perundang-undangan yang bijak lestari. Indonesia juga memerlukan pemimpin yang menyatakan dan menyatukan atas keragaman, kepemimpinan yang mampu mewujudkan masyarakat berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sungguh setiap kita adalah pemimpin yang kelak nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat atas kepemimpinan kita selama di dunia ini. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekurangan dan kesalahan kita selama ini, dan memohon agar diberi kekuatan, diberi hidayah untuk melaksanakan tugas kepemimpinan mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah gede sekarang kan sempat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaosi pirsa bilih infak wonten ing enjang punika inggih menika 19 yuta 298.000. Sepisan malih kita bangsuli bilih infak wonten ing enjang punika inggih menika pikantuk 19 yuta 298.000, 19.298.000. Mekaten infak wonten ing enjang punika kita aturaken aku ada gini tak Mbak Rina kan aku salah kan Orang Subang ya. apa tak gini mau tak gini menika ditemukan sebuah kunci pintu bilih wonten ingkang kecalan menika saged mendhet wonten ing ada tim celak mimbar. Sepisan malih kita aturaken dumateng Bapak utawi Ibu ingkang kecalan kunci pintu menika saged mendhet wonten ing celak mimbar. Matur nuwun. Ayo foto dulu yuk. Foto dulu bareng-bareng. Mana? Foto bareng. Kayaknya bagus kameranya tuh. Apa sama Mbak? Kenapa? Ini loh yang enggak ada. Jangan yang panas, jangan yang panas, jangan yang panas.
Cari yang yuk. Dah hop hop. Bagi bensin yuk. Backlight nggak sih? Ah, iya. Ibu. Kamera nggak boleh tentang cahaya. Akhirnya sana. Backlight sana. Ibu Bu. mau kemana? Nah, ada situ betul. Lah, sini loh. Artinya sini. Mirek kok ya hujan lagi piye ta? Piye? Ayah, kasih mana? Udah. Enggak. Kamera nggak boleh tentang matahari. Berarti yang udah betul. Sini ada yang di sini. Enggak, sing pakai foto enggak bapak enggak bawa remote saya. Taruh mana ya? 1, 2, Kok satu? 1. Kok saiki urung apik. Satu, dua. Ya, ada ininya. Bentar, yang sama bapak belum ada. Orang dibilang data di video aja. Beranak-anak berlima. Tiga tete. Iya, satu keluarga kan kita bertiga. Ya. Ya. Bentar. Gini. Bentar. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Siapa yang bilang sekarang? Foto aja lah. Nanti di print aja. Selamat Hari Raya. Kita harusnya posnya di waktu yang sama. Jadi pose 1, 2, 3 gitu. Ke tengah. Nah itu kan foto kan. Ya udah 1, 2, 3. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Bukan Pak D. Pak J minta tolong fotoin pakai HP-nya Mbak Arja. Oh, HP ku. Pak J fotoin deh. Kita keluarga deh. Yang satu keluarga. Sini berdiri deh. Sini tak anu. Berdiri. Sini deh, agak ke sini deh. Sini, terus megangnya gini. Gini. Gini, nah gini. Betul ini. Agak ke kiri dikit. Nah, pon. Ini ki. Saya pukul kan anu toh. Kita oke. Lega sering itu yang pinggir. Yo, Mbak Ari udah tugas mepet. Mbak Ari udah mepet. Aku pas matahari. Yo. Tuh orang kang. Pas matahari. Geser. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Harga 3 ya orang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wes Pak De urung foto. Ada di foto. Sama Mbak Huti. Sini. Bareng kita. Kan sama Mbak Huti kok Pak De. Oh sama Mbak Huti saya sama Bapak. Lihat ke sini 1. Kok blereng. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
3, 1, 2. Semua sama Pak D. Tangan panjangmu ya. Tangan panjangnya di aku ya. Ayo Pak. Bapak. Bapak curahkan kok. Ono sing nang ngisor ngono.
Ada yang di situ, Dek. Mbah, ada ke atas, Mbah. Tunggu. Ada ke atas, Mbah. Mbah, ada ke atas, Mbah. Bauti lihat sini, Mbah. Ya. Ya. Ada mataharinya sih di sini. Iya, disir. Nih, ada mataharinya. Oke lah. Nih. Ayo sini difoto. Lah malah piye? Foto nganggo iki Bapak. Ini loh, kameranya Mbak. Kenapa enggak dada aja? Enggak usah ini sama foto ini. Astaga. Banyak banget inginnya. Udah kayak itu lagi. Ini loh. 1, 2, Ada. Mbak, foto Mbak. 1, 2. Halo. 1, 2. Wes. Wis, Mbak. Pulang ora? Ayo mulai. Nggih. Aku nang masjid ya. Ora kita teris. Oke. Yuk. Dan motornya sopo iki ya? Motornya sopo iki? Anyar. Baru. Oh, ini baru. Iya. Maju nanti. Tak mundur weh. Oh iya. Tak mundur. Dibantu. Sik. Di push stepnya diturunkan dulu. Ya. Maju sik, baru maju terus. Nah. Ambil aja. Ini. Nanti bangku aja lah. Kotor. Pat nyuwun pangapunten kula. Nggih? Nggih, padha-padha. Ya, sok ana omongan watonakon waton. Nggih. Iki sinten? Oh, malah hamge. Betul ke. Sapa? Jan, sinten? Arin, Mbak. Oh, Arin. Waduh. Sanes, Mbak. Ada. Oh, betul. Nggih. Kula sinten, Mbak? Klerok-klerok ke. Lah kula sinten, Mbak? Ada. Kula. Iki ada. Niku Kula sinten, Mbak? niku sinten? Kula. Nandang. Nggih, kula Nanda. Nggih. Capek banget nyapu lagi. Ibu ki nyapu minggu. Ayo Ibu ki tidak tenang. Mbak Tuti. Nah, iki sapa Arine? Nggih. Iki Arine. Nggih, Arin. Selamat Hari Raya Idul Fitri Mbak Tuti. Mohon maaf lahir batin. Ya, sama-sama ya. Duh. Yang atas belum? Hmm. Pelukan. Arin. Mbah. Prai pirang dina? 8. Oh, prai apa sih? Nang omah pirang dina kok? Saya kira prai utang. Prai utang. Mbak Huti. Sugeng Riyadi. Dolapan nyun pangapunten.
nek Ya. kula kathah salahe. Ya. Sok nganu ngoyak-oyak Mbah Huti, Mbah Huti siram, Mbah Ayo, Huti soalnya jahat lagi. aku ya ora bener kok ya. Sinten kula? Podo-podo. Anake wedok. Anake wedok namanya siapa, Mbah? Mbah, Anake wedok ya sinten, Mbah? Rina Setiasih. Kapan teng Magelang, Mbah? Sok kapan-kapan aku kira wis ora blero. Dipresake napa mripate? Ora. Wis ora mari sok ditetesi kok. Mbah, aturaken Gusti Adi. Nggih. Panjenengan pangapunten. Nggih, sami Mantune. sami aku ya wong Pekalung putih Amin. sok berjono ya iki nang Amin, karo amin, amin. Kok apa Mbah kali suarane kula, Mbah? Hah? Kok apa nek kali suarane kula? Ya ya. Dikane Sinten, Mbah? Sinten Oh, ngerti Mas Yudi. Sinten, Mbah? ayo bojomu. Mbah Huti, Mbah Huti. Yo sini kok di depan kamera, Pak. Depan kamera. Ayo capek banget depan kamera. Kan Sama yang duduk baris. Ya, Sama yang duduk baris. ya sebentar kok. Ya, sini. Aku sendiri. Aku sendiri. Lap dulu. Piye toh? Dilap dulu keringat. Ya ampun. Dah. Salim dulu. Nah, lap dulu tau. Kok nggak ada suaranya? Apa? Bilang apa? Kriati kalau lepas buat kamu. Sama-sama salim lah. Ayo Mbak Ada sini. Mbak Ada. Salah. Ya adik sini, Mbak Adik. Kamu terakhir. Innalillahi wa faizin, mohon maaf lahir batin. Aku minta maaf kalau aku banyak salah sama bapak ya bapak. Udah sekali aja. Udah. Sama-sama ya, Bapak minta maaf ada salahnya ya. Nggih. Sing sukses belajarnya. Amin. Doain terus ya Pak. Ya, Semoga ya, cepat amin, lulus. amin, amin. Terus dapat kerja. Ya, Amin. amin. Udah. Kanan. Sampai. Kiri. Sami-sami. Oh. Yo ada kata-katanya kok apa-apa? Apa iki? Ya katanya apa? Ya Mohon gitu. maaf lahir batin gitu. Nah, betul. Satu lagi. Aduh. Bapak keringetan. Wah, Udah ini nggak tak ngomong rekam. apa-apa. Aku juga bareng sama ibu. Aku nggak protes, Bu. Minta maaf, ibu minta maafin. Aku minta maaf ya ibu. Dadah. Ibu, sayang ibu. Love you. Tuh tanyain Mbak Uti saya ngapain? Ini ngapa gue? Ibu sama Mbak Uti udah belum toh? Kulo sampun ya. Ibu sama Mbak Uti ibu. Ibu udah ya. Oh, aku nggak kerekam berarti. Apa-apa yang penting itu. Capek. Dah kuenya dimakan. Apa yang dimakan? Iki wono iki to ning ngene, Bre.